Nah, di sini terlihat ya, yaitu bahkan Ade Armando yang dulu sering kali mengkritik dari PDIP dan bahkan juga dari Megawati dan juga Ganjar Pranowo. Nah, akhirnya di sini yaitu Kaisang saat ini sudah menjadi ketua umum dari PSI dan bahkan kemarin ketika bertemu dengan Puan Maharani, petinggi PDIP, yaitu Kaisang bahkan juga meminta maaf karena kader dari PSI sudah mencela dan bahkan juga menghina dari PDIP. Hal itu pun pula Kaisang selaku dari ketua umum yang baru di PSI bahkan juga akan mendisiplinkan ketika kader-kadernya mencela partai-partai lain. Di sini bahkan juga ditanggapi oleh Ade Armando. Astagfirullah, Mas Kaisang kok tega banget? Apakah hukumannya harus seberat ini? Hanya gara-gara saya menyerang PDIP. Wow, di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita yang berjudul yaitu Kaisang klaim sudah jatuhi sanksi pendisiplinan ke Ade Armando. Wow. Nah, apakah ini akan dicopot juga ya? Kemungkinan di sini ketika Bang Denny Siregar mendengar berita ini pasti akan kaget ya. Pada waktu lalu ketika Bang Ade Armando menjadi host di Cokro TV, itu bahkan juga ya secara tidak langsung lah, yaitu dipecat lah dari host Cokro TV karena memang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan lagi di Cokro TV. Nah, tiba-tiba setelah ketua umum dipegang oleh Kaisang, bahkan Ade Armando yang baru ini yaitu menjadi kader PSI sudah langsung mendapatkan sanksi pendisiplinan. Wow, ini sangat tegas sekali ya Kaisang. Walaupun beberapa hari saja menjadi ketua umum PSI sudah melakukan hal yang keren di sini, langsung menindak yaitu kader yang dirasa mencela partai lain. Di sini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep mengklaim telah memberikan sanksi kepada sejumlah kader partainya, termasuk Ade Armando yang dianggap telah bikin gaduh dan mencela parpol lain. Untuk sementara, kita suruh Bang Ade Armando untuk traktir kita di DPP. Itu sanksi pertama ya, jangan sampai ada sanksi kedua, kata Kaisang di kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada Jumat 6 Oktober. Sanksi tersebut, kata Kaisang, sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Selain Ade Armando, ada beberapa kader lain di partainya yang dikenai pendisiplinan. Sudah kami disiplinkan, sudah kami ingatkan di setiap meeting mingguan kita berpolitik yang gembira, sopan dan santuy, ucap putra bungsu Presiden Joko Widodo ini. Sebelumnya Kaisang menjadi ketua umum PSI, PDIP dengan PSI sampai terlibat saling sindir. Semua itu bermula kala politikus PSI Ade Armando mengaku mendapat info bakal Capres Ganjar Pranowo telah menaikkan kontrak politik dengan PDIP. Salah satu poin kontrak yang disebut Ade Armando adalah jika Ganjar terpilih jadi presiden maka jajaran kabinetnya akan ditentukan oleh PDIP. Tetapi di situ juga tidak benar ya, bahkan juga langsung disanggah lah oleh kader PDIP lainnya bahwa hal tersebut tidak benar. Ade meminta kabar itu untuk segera diklarifikasi. Omongan Ade itu pun mendapatkan respon dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang menyebut PSI merupakan partai kecil pengganggu. Ya sepertilah, untung saja loh, yaitu di sini setelah dipegang oleh Kaisang, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo, juga langsung membenahi di internal. Bahkan juga ketika ada kader yang mencela partai lain langsung disiplinkan. Dan pada waktu lalu ketika bertemu dengan petinggi PDIP Puan Maharani, bahkan juga meminta maaf karena ada kader-kader selama ini yang mencela dari PDIP. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika Kaisang di sini mendisiplinkan Ade Armando di sini. Bahkan juga langsung direspon oleh Bang Ade di sini. Hahaha, mundur aja. Makanya Bung Ade jangan banyak bacot. Ingat, Bung Ade itu kader bukan ketua. Kader baru lagi banyak gaya. Bung Ade itu nggak cocok masuk dunia politik. Mudah-mudah nggak dipecat abis ini ya. Lo mulai gerah ya. Kemarin merasa paling senior padahal baru hitungan bulan masuk PSI. Sekarang gerah ada anak-anak jadi pemimpin. Cepet pindah aja biar PSI kembali sehat. Kumpul ama wow aja sana cocok buat. Untuk sementara kita suruh Bang Ade Armando untuk traktir kita di DPP. Itu sanksi pertama ya. Jangan sampai ada sanksi kedua. Kata Kaisang, jangan sampai tua-tua nggak bisa bawa diri akhirnya dikecilin sama anak kemarin. Ketua umum bisa pecat anggota gak sih? Gabung PKS saja Pak.
Bang. Nah, bahkan di sini pada waktu lalu juga Kaisang tegaskan akan disiplinkan kader PSI yang celah partai lain. Jadi kita harus menyambutlah pemilu pada tahun 2024 itu pemilu yang ceria, pemilu yang jangan sampai mencela, jangan sampai terkotak-kotakan, jangan sampai terpolarisasi seperti pada Pilpres 2014 dan 2019. Kita sambut pemilu dengan sukaria lah. Intinya kita harus senang menyambut pemilu ini. Nah, bahkan dari sini yaitu Ade Armando mundur dari Cokro TV. Di sini pimpinan tolak host kritik PDIP. Nah, di sini kurang lebih Bang Ade Armando dipecat lah ya. Kurang lebih seperti itulah. Di sini kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando mundur sebagai pembawa acara di YouTube Cokro TV. Ade Armando mundur karena mengaku dirinya tak diperkenankan mengkritik PDIP yang saat ini mencapreskan Ganjar Pranowo. Ade Armando menyebut pengunduran dirinya dimulai hari ini pada 7 Agustus 2023. Host program Logika AA di kanal YouTube Cokro TV tersebut menyebut dirinya berbeda paham dengan pimpinan perusahaan dan redaksi. Saya mundur karena perbedaan paham dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi Cokro TV. Saya menganggap sebaiknya setiap host TV bisa mengungkapkan kritiknya terhadap semua partai dan kandidat presiden yang akan bertarung dalam pemilu 2024 tanpa terkecuali, kata Ade Armando dalam keterangannya pada 7 Agustus 2023. Nah, kemungkinan di sini Bang Denny Siregar apa nggak kaget ya? Setelah pada 8 Agustus yang lalu, kurang lebihnya tidak boleh lah atau mundur atau bisa saja dipecat ya dari Cokro TV tiba-tiba saat ini, yaitu ketika kepemimpinan PSI dipimpin oleh Kaisang Pangarep selaku putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba juga Ketua Umum Kaisang langsung mendisiplinkan dari Ade Armando. Ya, semoga saja tidak berujung terhadap pemecatan ya. Karena menurut saya sih logika dari Ade Armando juga sangat bagus sekali lah. Ya perlu diarahkan lah, itu perlu diarahkan ke jalur yang benar ya kemungkinan. Kalau menurut saya Bang Ade juga sangat rasional sekali. Tetapi entah saya tidak setuju sekali ya pada waktu lalu mengkritik Ganjar dan bahkan juga dari PDIP. Karena menurut saya itu sesuatu yang digoreng-goreng, sesuatu yang dipelintir-pelintir kalau menurut saya. Ya semoga saja tidak berujung pemecatan lah kepada Ade Armando, karena juga baru beberapa bulan masuk ke PSI, masa berujung pemecatan sih? Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.